Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walia Mursyida. Saya akan menjelaskan jawaban tugas 1 basis data lanjut. Nah, di sini yang pertama, kita disuruh membuat tabel berdasarkan ERD sistem biodata dosen yang ada di bawah. Untuk setiap tabel tersebut, tambahkan constraint primary key dan foreign key. Lalu, setelah itu, kita disuruh memasukkan minimal 5 data. Setelah itu, kita disuruh kerjakan soal di bawah ini, yaitu buat query SQL yang melibatkan satu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan group by dan order by. Soal yang kedua, buat query SQL yang melibatkan satu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan having. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah create table. Table yang pertama kita create berdasarkan ERD adalah table dosen. Nah, pada tabel dosen, dia ternyata terdapat primary key, yaitu NIP. Sintaknya sama aja seperti basis data sebelumnya, yaitu create table dosen, masukkan NIP sebagai primary key dan masukkan semua atributnya. Lalu setelah itu, kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel mata kuliah. Pada tabel mata kuliah, dia juga memiliki primary key, yaitu kode MK. Nah, pada ERD terdapat kardinalitas N1 antar tabel dosen dengan tabel mata kuliah, sehingga primary key pada tabel dosen menjadi foreign key pada tabel mata kuliah. Sintaknya yaitu create table mata kuliah, masukkan kode MK sebagai primary key, masukkan NIP sebagai foreign key, dan masukkan semua atributnya. Nah, yang ketiga, kita akan membuat tabel pendidikan. Pada tabel pendidikan, saya tidak menentukan primary key-nya karena dia bersifat opsional. Nah, di sini pada ERD terdapat kardinalitas N1 antar tabel dosen dengan tabel pendidikan, sehingga primary key pada tabel dosen menjadi foreign key pada tabel pendidikan. Sintaknya sama aja, yaitu create table pendidikan, masukkan NIP sebagai foreign key, dan masukkan semua atributnya. Lalu, tabel yang keempat adalah tabel publikasi. Nah, pada tabel publikasi juga tidak ada primary key karena dia juga bersifat opsional, boleh kita tentukan, boleh tidak. Nah, setelah ini, pada ERD terdapat kardinalitas N1 antara tabel dosen dengan tabel publikasi, sehingga primary key pada tabel dosen menjadi foreign key pada tabel publikasi. Sintaknya juga sama, yaitu create table publikasi, masukkan NIP sebagai foreign key, dan masukkan semua atributnya. Nah, tabel yang terakhir adalah tabel aktivitas lain. Pada ERD terdapat kardinalitas N1 antar tabel dosen dengan tabel aktivitas lain, sehingga primary key pada tabel dosen menjadi foreign key pada tabel aktivitas lain. Sintaknya juga sama, yaitu create table aktivitas lain, masukkan NIP sebagai foreign key, dan masukkan semua atributnya. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian insert data dan query select. Yang pertama adalah tabel dosen. Kita akan insert data kepada tabel dosen. Nah, sintaknya adalah insert all into dosen, masukkan apa aja atributnya, lalu masukkan datanya. Setelah itu, kita ketikkan select bintang from dosen untuk melihat tabel yang telah kita insertkan. Untuk yang kedua, yaitu tabel mata kuliah. Sama juga, yaitu dia ada proses insert dan proses select untuk melihat tabel yang telah kita buat. Pertama, ketikkan insert all into mata kuliah, masukkan atributnya, lalu bawahnya masukkan semua datanya. Setelah itu, ketika select bintang from mata kuliah, maka tabel yang telah kita insert akan keluar hasilnya. Untuk tabel pendidikan, tabel publikasi, dan tabel aktivitas lain juga sama. Sintaknya yaitu insert all into nama tabelnya, masukkan atributnya, lalu masukkan datanya. Untuk melihat hasil tabel yang telah kita insert, ketikkan select bintang from nama tabelnya. Seperti ini, select bintang from aktivitas lain, maka keluarannya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal, di mana soal yang pertama, buat query SQL yang melibatkan satu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan group by dan order by. Group by sendiri adalah mengelompokkan data, sedangkan order by adalah mengurutkan data. Nah, di sini saya akan mengelompokkan data pada tabel mata kuliah berdasarkan nama MK dan mengurutkannya juga berdasarkan nama MK. Berikut sintak yang saya gunakan adalah select nama MK, sum semester, as jumlah from mata kuliah, group by nama MK, order by nama MK. Nah, maksudnya di sini saya memilih tabel kolom nama MK dan kolom sum semester, di mana nama kolom sum semester kita buat alias menjadi nama jumlah. Nah, setelah itu dia akan diorderkan berdasarkan nama MK, sehingga keluarannya
nama MK dari huruf A hingga S. Soal yang kedua, buat query SQL yang melibatkan satu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan having. Having sendiri adalah menyeleksi. Nah, di sini saya juga akan membuatnya pada tabel mata kuliah. Di sini saya akan menampilkan kolom kode MK dan semester dengan menyeleksi kolom semester, dan syaratnya semester harus lebih besar daripada 1 pada tabel mata kuliah. Berikut sintak yang saya gunakan, yaitu select kode MK, sum semester, as semester from mata kuliah where semester lebih besar daripada 1. Group by kode MK having sum semester lebih besar daripada 1. Nah, maksudnya di sini adalah kolom kode MK yang saya pilih dengan kolom semester, dia mempunyai syarat di mana semester harus lebih besar daripada 1, sehingga keluarannya adalah kode MK di mana semesternya lebih besar pada 1, yaitu semester 5, 3, dan 3. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.